Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, di konten kali ini saya ditemani sama Bu Admin. Ini istri saya. Saya sering panggil itu Bu Admin. Nah, ini kan sebenarnya menanggapi pertanyaan ya dan permintaan dari teman-teman untuk ada yang tanya gimana settingannya si Supersonic. Terus ada yang minta gitu kan, Om Sanda kapan-kapan diajak dong untuk bikin konten si Bu Adminnya supaya nanti kita juga tahu gitu ya sejarahnya Supersonic itu seperti apa, kok kenapa Om Sanda itu belikan Supersonic itu untuk Bu Admin. Nah kan Supersonic ini kan yang rawat Bu Admin, ya nggak Bu? Iyalah. Ya, hariannya tuh dipegang sama Bu Admin, mulai apa rawatannya itu pengembunan, penjemuran, ya, mandi, ngumbar itu Bu Admin semua. Gimana Bu si Supersonic itu enak nggak? Enak. Kalau di rumah diem. Hah? Pokoknya enak lah ya. Enak gitu. Perawatannya juga mudah. Mudah itu kan. Nah, mungkin untuk teman-teman ya, ini akan saya bikin konten ini kan berkelanjutan nantinya. Ya nanti teman-teman silakan aja tulis aja pertanyaannya apa ke Bu Admin biar nanti di video berikutnya akan kita jawab lah ya untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Oke lah, mungkin dimulai dari ini kan juga banyak yang minta kenapa Om Sanda beli burung ya kan. Sedangkan Om Sanda kenapa kok enggak nyetak aja sendiri dari kandang ternaknya Om Sanda? Kan Om Sanda ini udah enaknya ngomong berpengalaman gitu. Oke lah. Mungkin kan kalau aku melihat ini ya, jadi karakter dari teman-teman atau viewer-viewer yang ada di Umpama Kicau ini ada orang-orang yang betul-betul konsisten gitu ya. Terus ada juga orang yang memang punya rasa apa ya, kedekatan dengan Om Sanda. Pokoknya terserah deh Om Sanda mau bicarain apa, yang penting aku nonton gitu ya. Ada orang yang dia itu mau nonton sesuai dengan permasalahannya gitu ya. Dan ada lagi orang yang nonton itu yang pengennya cuma nuntut gitu kan. Dan mungkin sekian persennya ya saya anggap aja itu sesuatu yang sangat kecil sekali ya. Untuk persentasenya adalah orang yang sebenarnya nggak ada keinginan, cuman melihat ya Om Sanda kan tahu sendiri teman-teman kan, dimana Om Sanda nge-YouTube ini begitu apa ya, perkembangannya luar biasa gitu kan. Akhirnya mungkin ada sifat-sifat yang ya gitulah ya, nggak suka atau gimana. Sebenarnya ini nggak ada maksud apa-apa. Dia mau ngomong apapun tuh sebenarnya nggak ada tujuan untuk manfaat. Jadi ini sekian persen aja orang-orang seperti ini. Is okay lah, is okay. Nah, mungkin yang enak itu gini Bu Admin. Kita cerita itu kenapa saya kok bisa beli burung itu, kenapa nggak nyetak sendiri gitu kan ya. Nah, sebagian kecil dari teman-teman yang saya katakan tadi itu adalah orang-orang yang tidak konsisten kan ya untuk simak channel Umpama Kicau. Jadi mereka ini juga nggak paham nih kan, bahwa kita ini sebenarnya udah siapkan burung untuk main di SMM waktu itu ya. Sudah. Ya kan? Sudah. Si Diesel Reborn itu memang betul-betul disiapkan. Mateng itu. Udah mateng, udah pokoknya tinggal berangkat lah. Ya kan ya? Terakhir kita ngetes itu memang udah kita putuskan, saya minta untuk apa, sangkar juga kan udah pesan, dan saya pengen ini bawa burung ini. Bahkan di situ ya sempat Om Sanda juga sempat sedikit agak sombong lah waktu itu. Antang-antangan gitu loh, nantang-nantangin gitu ya. Wah, pengen menunjukkan gitu biar teman-teman tuh, wah ini loh Om Sanda itu bisa itu. Ternyata itu ya semua itu ada hikmahnya lah teman-teman. Saya terus akhirnya setelah Diesel Reborn itu hilang, itu aku terus berpikir, oh mungkin
belum waktunya lah saya dikasih kesempatan untuk menunjukkan gitu kan ya, karena nanti takutnya apa, saya sombong ya, karena ini juga mengingat Om Sanda ini kan banyak orang yang bukan hanya mengikuti soal rawatan burung dan sampai fashionnya gitu ya, gaya hidupnya itu orang itu ada yang ngikuti gitu loh ya. Bahkan itu kalau di kan lucu-lucu tuh kadang-kadang ya, sampai Om Sanda ini kan banyak produk sebenarnya nggak butuh kayak, tapi apa yang Om Sanda keluarkan pokoknya baru beli dia lah. Nah itu ya, kenapa seperti itu, karena ada rasa pokoknya senang aja gitu ya. Oke lah. Nah, burung itu udah disiapkan, udah jelas mau ke SMM, terus tapi akhirnya hilang kan. Nah, hilangnya diesel reborn itu yang sangat terpukul itu Bu Admin. Coba cerita Bu, gimana itu ceritanya itu kok sampai berbulan-bulan kok ditangisi, diinget-inget itu gimana itu? Iya kan ada video begitu, lihat orang tanya, ada kan tanya trotolan tuh, trotolan si ini kan di galeri ada tuh video, lihatlah si diesel tampil, kok inget ya Allah ini burungnya kayak gini, kemana ini, nangis lagi. Karena dari kecil burung itu kan burung yang masalah sebenarnya kan ya, jadi apa ya, banyak perhatian ke burung itu. Kalau aku kan ya normal aja sih teman-teman ya, sifat cowok nih gimana ya, kalau cewek ini kan biasanya lebih punya rasa kasihan mungkin gitu ya. Jadi burung itu udah dia kena napas dari kecil ya kan, dipanen itu udah kena napas, jadi untuk pola makannya aja itu nggak telaten kalau aku mungkin ya. Ya Bu Admin inilah yang telaten. Ya, kebanyakan juga nggak bisa gitu. Intinya udah pokoknya kayak ngerawat, sulit lah ngerawatnya waktu itu. Jadi ada kedekatan lah ya, sampai burung itu besar lah, intinya seperti itu. Nah cuman waktu itu memang burung itu tempatnya nggak ditaruh di dalam rumah gitu ya, karena memang burung itu satu minus, dua ada kepikiran bahwa wah nanti takutnya nular gitu kan ya. Akhirnya burung itu ditaruh di luar. Nah, dalam sejarah Om Sanda tinggal di Jawa ini teman-teman, dari sejak ngetap itu 2006 sampai terakhir si diesel reborn itu ya, nggak pernah yang namanya hilang burung gitu ya. Padahal kalau ngerawat burung itu bisa sampai depan rumah itu parkiran, nggak pernah hilang burung. Entah kenapa kok diesel reborn itu sampai hilang. Ya ada mungkin spekulasinya ya, ada titipan lah ya, ada orang pesanan gitu loh ya, gitu. Karena memang diesel reborn luar biasa waktu itu ya. Nah, terobsesi dengan diesel reborn itulah sewaktu saya di Gantangan, waktu itu ada cup regional gitu ya. Saya lihat itu ada burung yang kerjanya hampir sama Bu ya, saya cerita itu waktu itu. Bu, ada burung loh kerjanya itu hampir sama kayak diesel reborn. Tapi Bu Admin ini ngiranya, loh itu ringnya siapa gitu kan. Dipikir itu diesel reborn. Ya wajar lah ya, mungkin masih ada terngiang-ngiangnya gitu kan. Enggak, ini burung orang, ini burung bagus. Nah waktu itu saya lihat si supersonic itu ya, itu enggak juara waktu itu malahan ya. Tapi saya feeling burungnya bagus gitu loh. Bawa materinya enak, irama lagunya tuh enak lah teman-teman. Maka saya kasih nama supersonic itu kan nggak ada itu, enak bawanya. Nah saya cerita itu udah lama banget itu ya Bu ya 5 bulanan lebih lah paling itu. Nah waktu itu ya nggak ada keinginan kok udah dibeli di Uber atau gimana, enggak. Waktu itu sempet tanya lah iseng-iseng berhadiah, mbok menawa ya harganya miring gitu kan ya, nggak ada salahnya lah beli burung kan gitu. Ya udah lupakan lah, enaknya ngomong seperti itu. Nah karena banyak, bukan hanya permintaan dari teman-teman ya, tetapi keinginan saya sendiri itu ya, Om Sanda ini main burung nggak setahun 2 tahun loh teman-teman ya, ini saksi hidup saya gitu ya. Saya tinggal di Jawa itu di 2006.
sebelum saya tinggal di Jawa, saya pacaran sama istri saya ini itu mulai 2003, Bu ya. 2004 ya, 2004. Nah, di 2004 itu kita udah pelihara burung kan ya? Sudah. Waktu itu masih pacaran loh. Dan rumah saya itu di Lampung, rumah Bu Armi itu di Tulungagung ini. Cuman kenapa kok bisa kenal itu karena saya punya saudara. Setiap enaknya ngomong setahun sekali itu saya pulang ya, dan itu cukup lama, sebulan kadang-kadang seperti itu. Pacaran karena suka burung, mainnya di pasar burung, beli burung, ternak burung waktu itu ya. Ternak kenari. Nah, saking cintanya sama burung, itu naroknya itu bukan di luar, di kamar waktu itu ya. Ditaruh kamar, titipin tempatnya Bu Admin. Saya pulang ke Lampung. Nah, ini produksi. Jadi udah mengenal burung itu sejak tahun 2004 ya. 2004. Dari sebelumnya itu nggak ngerti sama sekali, Bu. Nah, itu. Nah, mulai di 2006 itu nikah, di bulan 11 kita nikah ya. Itu saya itu bawa modal ya, 2 burung. Burung apa, Bu? Burung murai. Nggak jauh-jauh ya dari murai pokoknya ya. Modalnya 2 burung. Jadi mungkin ini kalau diceritakan sangat lebar sekali ya. Cuman sedikit aja lah ya. Jadi sewaktu saya mau ke Jawa itu, saya itu minta gitu kan. Minta sama orang tua saya di sana, ada 1 burung, kan bapak itu banyak burung, pemain lawas bapak itu. Saya minta 1 burung dari Amrah Hutan sebenarnya, burung bahan. Yang tempatnya itu di belakang rumah, di dapur tempatnya itu. Kalau bapak itu kan ada 7 kamar, itu setiap kamar itu ada burung. Nah, itu burung itu yang masih bahan. Cuman saya suka. Saya minta itu, gitu kan. Enggak, nanti kamu saya kasih tuh burung yang juara-juara itu. Dulu sering main itu di daerah Simpang Sri Bawono sama di daerah Metro, mainnya di situ. Ini burung sering juara. Saya bilang itu aja lah Pak gitu. Udah nggak apa-apa, kamu tak kasih 2. Yang 1 udah juara, yang 1 masih bahan hutan. Tapi saya peling sama yang bahan hutan. Bawa ke Jawa, rontok tuh, ya kan. Ingat nggak dulu kita itu mau masterin burung itu pakai apa, Bu? CD. Pakai CD, tahu nggak itu ya? Belinya di Blitar kita itu ya. Nah, itu ya tetap walaupun duit nipis harus ada upaya. Sama belalang crack itu loh teman-teman ya, belalang daun itu loh ya, yang belalang ecek lah orang bilang itu kan ya. Nah, itu nyarinya tuh di pabrik gula kan. Itu tempatnya angker sekali itu ya. Karena saya nggak tahu juga, terus keinginannya kuat, akhirnya di sana. Padahal itu katanya tempatnya angker. Udah saya upayain itu. Ya, alhamdulillah Golden Boy itu kan dari sejak dia ditampilkan pertama kali dari burung bahan loh ya. Dia nyampe di sini kan mabung itu ya. Terus selesai mabung saya gantangkan itu podium terus Bu ya. Dan diawali dari waktu itu cup di pabrik gula juga. Harusnya juara 4, dapat hadiah juara 2. Ya kan? Wah, licik tuh saya waktu itu. Wah, pulang aja lah. Aslinya juara 4 waktu itu. Tapi dikasih amplop sama trofi juara 2 waktu itu. Licik ya. Nyebelin juga itu kan waktu itu. Oke lah ya, dari situ teman-teman ya. Dari situ tuh orang gantang burung itu si Golden Boy itu dulu kita main di Malang waktu itu ya. Waktu itu main di Malang itu seingatku berapa kali Bu kita ke sana itu? 4 kali. 4 kali lomba ya. 4 kali lomba. Main 2 kali, ya kan? 4 event teman-teman datang ke Denpom ya, nggak salah ya, Denpom itu ya. Itu 4 event, berarti kan main 2 kali, ini totalnya berapa tuh? 8 kali ya kan, 8 kali. Nah, 7 kali itu juara 1 Bu ya. 7 kali juara 1, yang lainnya itu kalau nggak salah juara 6 atau juara 5 gitu. Itu si Golden Boy. Setiap kita berangkat pulang bawa apa duit ya gitu ya. Beli mesin cuci ya kan, beli sepeda gunung, beli komputer, dan bawanya banyak lah. Sampai-sampai apa teman-teman? Karena burung itu sebenarnya dipakai tiap minggu bisa. Ya ada lah orang itu ada titik bosan kadang-kadang kan ya, terus nggak berangkat gitu. Ini Bu Admin yang sewot. Burung siap-siap kok nggak digantangin gitu kan. Akhirnya ya berangkat gantang. Itulah ya. Terus akhirnya ternak burung juga dari tahun 2006
8 atau 9 gitu ya kita ternak ya. Ternak murah itu. Di mana itu Bu? Kamar mandi itu ya. Wah, pokoknya dan waktu itu otodidak, nggak ada orang yang ngasih tahu, kita belajar sendiri pakai insting gitu kan ya. Akhirnya ya cuma nelor aja ya waktu itu ya, nelor nggak jadi dibeli orang ya kan. Almarhum, sekarang orangnya udah almarhum dia. Mantan kepala desa ya, anak mantan kepala desa itu kan ya. Oh iya. Iya kan? Bener itu. Kaliwungu, nggak salah itu. Si Awang apa siapa itu? Itu dibeli itu. Terus akhirnya kita buka kios terus ya pokoknya nggak jauh-jauh dari burung murai. Terus sempat kita berhenti itu sekitar 4 tahun karena kita punya usaha ya waktu itu ya. Itu ya. Itulah teman-teman ya. Jadi udah kenal burung Bu Admin itu udah dari dulu sebenarnya, udah dari dulu. Oke lah. Kita ke supersonic ini tadi. Jadi supersonic ini malah sebenarnya nggak niat. Awalnya itu gara-gara pengen bantu si Ketut ya waktu itu. Karena Pak Ketut itu punya gantangan Dirgantara Arena, ya kan? Dan saya tahu Pak Ketut ini kayaknya tulus orangnya. Saya punya harapan bahwa nantinya kalau bisa saudara-saudaraku yang ada di Jakarta gitu ya, Jakarta sekitarnya itu, RNB yang ada di Jakarta itu punya satu rumah naungan gitu ya. Untuk teman-teman, untuk kopdar, teman-teman lomba burung di situ dengan ya itu tadi kenyamanan, kejujuran. Saya pengennya seperti itu. Nah, saya melihat itu ada di gantangan Dirgantara itu. Maka saya pengen ngupayain. Oke lah, saya upayain itu. Nah, caranya gimana? Oke, saya akan coba untuk turun lagi ke lomba burung. Ya kan? Waktu itu ya. Udah, itu burung yang dulu main di anniversary lawan si Darah Biru waktu ya, yang karpetnya nyingkap itu kan volumenya bagus tuh, saya suka itu aja dinaikin kalau nggak salah di acara Kopdar SKN tanggal 23 waktu itu ya. Nah udah iya tiket udah dapet, ternyata burungnya lontok bulu ya kan. Ya aku nih orangnya itu kalau udah fokus teman-teman ya udah satu tujuan itu harus kecapek, modelnya seperti itu. Wah, ini kan akhirnya nggak jadi, ya gagal. Nah tak tanyain ada burung lain nggak ada. Oke lah aku tak ambil burung, ya kayak gitu ya. Nah ambil burung itu waktu itu kalau nggak salah saya dapat info dari teman-teman itu bahwa puasa waktu itu ya, puasa ini. Puasa Idul Adha. Idul Adha kan aku puasa 2 hari itu ya, Sabtu sama Minggu kan ya. Nah sewaktu hari Minggu itu ada gelaran. Burung itu dinaikkan. Nah, burung itu habis mabung. Gitu kan ya. Mainnya enak Om Sanda gitu. Ya udah nanti aku telepon. Saya kasih harga itu orangnya. Terus akhirnya saya suruh mikir dulu, dikasih apa enggak. Nah, singkat cerita itu dia kabari, ngomongnya gimana coba? Om Sanda terima kasih udah dikasih harga burungku. Ini satu kehormatan udah artinya Om Sanda kan mengakui burungnya gitu ya. Tapi kalau segitu jangan Om Sanda, kalau segini oke lah nanti kita keluarkan. Oke, saya nggak nawar waktu itu. Cuman saya minta begini ya, adatnya orang beli burung lah nanti pantauan lapangan waktu itu gitu. Nah cuman waktu mau pantau lapangan itu apa kata Bu Admin? Bu Admin ini bilang tuh udah deh nggak usah dipantau. Pantau dulu tanggal 30. Harusnya ke Malang ya kan. Tapi ternyata di Malang nggak dapat, di Haji Sopi Cup itu ya, Roto Haji Sopi itu di minggu berikutnya kan gitu ya. Cuman waktu itu nggak dapat tiket. Lagi gitu kan. Terus akhirnya blunder kan gitu, mau mantau di mana gitu kan. Nah, Bu Admin terus ngomong. Sudahlah, udah banyak informasi juga itu burung bagus. Nggak usah pantau-pantau lah, langsung deal aja. Deal aja gitu katanya. Ada feeling juga ya Bu ya. Ya udah. Orangnya juga di sana tuh, waduh Om Sanda nanti takutnya kalau nggak dipantau nanti burungnya begini begitu. Udahlah saya bilang. Saya ini udah lama loh pelihara burung. Saya tuh udah ya nggak 100% lah teman-teman ya. Kalau saya bilang 100% nih kok saya ini dukun atau gimana kan ya.
Ya paling tidak saya punya hati, burung itu juga punya rasa gitu ya. Saya punya feeling lah, burung itu nggak mengecewakan lah gitu ya. Ya udah saya bilang, Bu Armin, gimana Bu Armin? Ya udah. Oke gitu kan, ya udah saya ambil dadakan itu ya, kita beli tiket ya ke Platinum. Naik itu kelas pertama itu teman-teman, saya langsung yakin, dah ini burung ini jelas, saya bilang jelas. Main kedua tambah enak lagi. Oke. Singkat cerita akhirnya kemarin bawalah ke Kopdar SMM. Bu Armin ini udah rasanya udah, wah ini pasti juara. Firasat udah ada wes. Udah jauh-jauh hari udah ada firasat. Ada firasat dia bahwa kalau burung itu bakal gitu ya Bu ya. Itu. Jadi ya itu tadi lah teman-teman. Nggak terus Om Sanda nih, wah pengen nunjukin, pengen main lagi biar mungkin dengan main ini nanti bisa mendongkrak channel Om Paman itu. Alah itu apa sih? Om Sanda ini inget ya, Om Sanda dari pertama bikin konten sampai sekarang, Om Sanda itu loh, lihat aja, ada nggak Om Sanda tuh kok minta subscribe ya? Artinya Om Sanda seperti ini itu sebenarnya ya, karena Om Sanda pengen, ya namanya orang hidup itu kan pengennya sosial, kan dengan sosial kita kan itu ya di YouTube itu. Toh juga ini ada edukasinya dengan pengalaman-pengalaman yang Om Sanda pernah lakukan gitu kan ya, pernah ketemui. Kalau Om Sanda itu ada kegagalan, teman-teman nggak harus melakukan kegagalan itu. Maksudnya seperti itu loh ya. Ini edukasi gitu. Jadi kalau kamu cocok kamu bisa pakai, kalau nggak cocok ya sudah. Gitu kan. Om Sanda juga nggak nuntut, nggak terus harus memastikan. Intinya pokoknya beli burung itu juga nggak terus pengennya supaya wah gini. Ingat ya? Ingat nih teman-teman. Seharusnya nih saya bilang. Supersonic ini waktu main kemarin coba, orang tuh bilang apa coba mah? Burung luar biasa, gitu kan? Ketemu sama burung-burung papan atas semua, pendatang baru gitu ya. Ini kalau dijadikan konten coba, meledak nggak gitu? Ya kemarin kan nggak sempet video. Iya kan, satu nggak sempet, dua nggak niat memang. Iya. Memang nggak niat. Udahlah gitu ya. Terus ada yang tanya, kayak Tarmin tanya, Om Sanda ini momentum gini. Saya bilang gini, iya bagus itu. Itu kalau normalnya orang seperti itu. Cuman kadang-kadang saya ini abnormal juga gitu kan. Saya ini main burung itu bukan setahun 2 tahun. Saya pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Euforianya orang jadi juara. Ya kan? Wah, Selebrasi. Wah, selebrasi dan itu gitu ya. Om Sanda pernah melakukan itu. Itu lalu dulu gitu ya. Wah, sujud syukur gitu kan ya. Itu dulu ya. Om Sanda ya udah pernah melakukan itu. Ya kemarin tuh ya juara ya alhamdulillah. Banyak-banyak istighfar gitu ya. Takutnya nanti dengan juara ini bikin Om Sanda sombong. Ya, ternyata Om Sanda kemarin tuh bisa berdamai dengan diri Om Sanda sendiri coba. Ya, nggak ada ego teman-teman ya. Bahkan tiket itu sendiri saya tawar-tawarkan nih. Karena saya kan nggak ada tiket, saya tawarkan siapa yang mau gantangin ya, ada tiket enggak. Itu saya tawarkan Pak Dwi ya kan. Maka ada nama, satu namanya Ketut, satu namanya Dwi. Karena tiket orang dua ini gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak ada ambisi lah soal itu. Aman lah Om Sanda itu nggak terus. Kalau udah ngomong tawaran lah, itu udah pantas sekali, sangat pantas, sangat fantastis. Itu saya kontenkan, meledak gitu. Cuman ya Om Sanda udahlah. Kalau ditanya Om Sanda minta berapa, udah deh. Ini adalah milik bersama. Kita adalah tim RNB, dia bilang. Biarkan Supersonic ini menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan RNB nantinya. Gitu Bu ya. Iyalah. Pokoknya ya ada nanti kesempatan main, insya Allah sih nanti ya berapa minggu sekali Bu kita mau tampil? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali lah. Saya ngikutin Bu Admin aja lah. Nanti takutnya saya dikira ambisi nanti kalau setiap minggu saya keluarkan ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ceritanya itu Om Sanda ini juga nggak niat-niat banget waktu itu ya, berdasarkan keinginan untuk memikirkan teman-teman RMB supaya punya tempat naungan di Jakarta sana.
saya berusaha untuk turun ke lapangan lagi, ya bahasa media itu tuh memframing lah supaya teman-teman itu akhirnya punya rasa Om Sanda udah turun lagi, punya semangat lagi gitu kan ya. Dengan saya waktu itu pengennya bawa burungnya si Pak Ketut itu, ternyata burungnya itu mungkin sudah skenario dari yang kuasa lah ya, dan ini rezeki saya gitu kan ya. Yang intinya saya memang ditunjukkan untuk ngambil burung itu. Karena saya mikir teman-teman ya, kok gitu ya Bu ya, kita mikirnya ya. Kita nih ya, ngalir aja lah. Ngalir aja gitu kan, ngalir aja. Ya itu tadi ya alhamdulillah Bu admin sendiri yang ngomong nggak jauh beda ya si Diesel sama ini ya. Untuk masalah hariannya terus rawatannya itu nggak jauh beda. Cuman memang kalau Diesel itu lebih ke dia bentuk agresifnya itu mungkin karena apa ya? Karena ya burung kan beda-beda karakter teman-teman. Kalau dia memang menunjukkan Mas Yan ya. Kalau si Supersonic itu lebih datar dia ya, lebih datar. Cuman kalau memang beda. Supersonic di bawah di gantangan di belum naik. Itu saya nggak terus jauh gitu enggak teman-teman. Deket tempat saya, deket pedok itu. Berapa meter? Paling 10 meter ya? Nggak ada. Nggak ada 10 meter itu ya. Dari gantangan tuh nggak ada 10 meter itu ya. Itu parkir burung di situ. Burung itu ya cuman bunyi normal lah. Ya menandakan kalau dia itu burung jantan. Ya, menandakan bahwa dia itu siap. Dia burung ya normal, dia bunyinya nggak terus harus dengan marah. Sampai di di sesi yang ketujuh itu ya saya coba untuk buka ya. Di situ langsung dia tuh wah langsung pasang kuda-kuda. Oh saya bilang oh ini siap. Ya sudah digantangkan. Turun dari gantang dikerodong langsung diem. Itu loh kayak kelebihannya dia ya. Diem sampai sesi ke-11 ya. 11. Ya kan? Naik lagi 11 ya. Sesi ke-11 naik lagi. Naik udah main seperti itu ya teman-teman bisa lihat. Nah, jadi video-video yang ada di YouTube itu Supersonic yang main di Kopdar SMM kemarin, minggu kemarin itu adalah video yang main sesi kedua. Kedua? Iya, rata-rata. Siapa yang mau ngerekam Bu admin? Nggak ada nama. Ada. Orang nggak tahu kalau itu burung Om Sanda. Dan itu juga orang nggak ngerti kan. Ya mungkin kalau Escobar main, orang langsung. Ini nggak ada nama, nggak ada identitas lah hitungannya waktu itu. Tapi setelah itu, wah mainnya orang-orang loh yang bilang ya kalau aku yang nama pemilik itu gimana sih teman-teman? Kecap nggak ada nomor 2 kan ya. Saya cuma lihat apa yang dikatakan teman-teman yang ada di situ. Memang luar biasa dia keren ya. Untuk sesi pertama, ya kan? Ini ada pada ya sama Escobar ya. Iya, ya kan? berdampingan dia. Berdampingan. Ini Escobar, ini si Supersonic, terus sebelah sini apa gitu lupa aku namanya. Itulah ya. Akhirnya ya itu mainnya enak sebenarnya. Sebenarnya kalau dilihat dari persentase main itu enak di sesi awal, di sesi pertama ya. Lebih ngotot dia memang ya. Terus di sesi kedua itu juga ya teman-teman tahu kan ya, itu orang kalau tidak lihat sesi pertama ya sesi kedua itu sudah cukup ngotot. Tapi mungkin sebagai gambaran aja bahwa di sesi pertama itu lebih luar biasa memang ya gitu. Jadi ya burungnya enak, intinya burungnya enak, pengondisiannya enak. Jadi memang betul-betul Allah itu memang berikan saya itu satu burung yang ini bisa mengedukasi, memberikan motivasi, dan yang jelas tetap bisa bersilaturahmi. Iya. Kalau dipikir-pikir nih teman-teman, rata-rata untuk ukuran normalnya burung murai batu, kita tuh harus cari tempat coba. Taruh di dalam mobil lah paling enggak gitu ya kalau tempatnya enggak begitu lebar. Tapi memang dia ini mau kamu deketkan gantangan enggak ada 10 meter itu gantangannya. Dia enggak ngaruh. Tapi beda cerita kalau dia di waktu dibuka dan dia langsung tahu burung. Bahkan dia nggak usah lihat burung, tahu sangkar murai entah itu dikerodong atau tidak, dia langsung marah. Itulah si Supersonic. Oke lah, mungkin itu aja dulu lah Bu Abdi ya. Nanti teman-teman cobalah, nanti ini kita akan
bikinkan video bersesi gitu ya. Nanti teman-teman silahkan bisa tanya ya untuk rawatan-rawatan sama Bu Admin ya. Jadi lebih enak kan kalau ya, soalnya Om Sanda ini bikin konten seperti ini kan nggak ada skripnya ya kan. Kita nih ngomong ngobrol aja gitu ya. Jadi kadang-kadang juga apa yang harus diomongin gitu. Nah nanti supaya ada bahannya teman-teman silahkan aja nanti kirim pertanyaan ya, tulis pertanyaan di kolom komentar YouTube. Mungkin gitu Bu Admin ya. Oke. Ada apa sama teman-teman? Masih ada berkelanjutan ya nanti. Oh, nanti aja ya. Oke lah. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.